Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi sekarang ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peminatan dengan topik yaitu Renaissance. Renaissance di sini dalam bahasa Perancis yang artinya adalah lahir kembali. Lahir kembali. Yang dimaksud dengan lahir kembali di sini adalah lahirnya kembali yaitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno ketika hilang selama kurang lebih 3 abad lamanya. Kemudian pada abad ini disebut dengan abad pertengahan. Terus kemudian tidak heran jika disebut juga dengan abad ke-8 karena kebudayaan yang sempat hilang tersebut. Karena kata kuncinya adalah lahir kembali, mungkin di benak kalian di sini adalah sebelumnya berarti kan kebudayaannya ada. Setelah ada, terus kemudian hilang. Yang disebut tadi yaitu abad ke-8. Ketika hilang, muncul kembali, yaitu lahir kembali. Nah, mungkin nanti yang menjadi pertanyaan yang pertama kali adalah hilang. Hilangnya di sini nanti faktornya apa saja? Kemudian setelah kita tahu faktornya, terus kemudian kembali lagi ke budayaannya atau lahir kembali. Nah, lahir kembalinya di sini disebut adalah Renaissance. Kita jelaskan faktor-faktornya. Sebelum menjelaskan mengenai faktor-faktornya, mungkin di sini kalian sudah memiliki sebuah pertanyaan. Yang pertama, yaitu kenapa muncul abad ke-8? Terus kemudian, kenapa kebudayaan itu bisa hilang? Terus setelah hilang, mungkin juga kalian memiliki sebuah pertanyaan. Kenapa bisa lahir kembali? Kita jelaskan dulu faktor-faktornya. Pada abad ini mengacu terhadap berkuasanya gereja secara politik dan keagamaan. Kemudian, pengaruh gereja ini dimulai dari Italia kemudian menyebar ke seluruh Eropa kurang lebih ketika tahun 380 Masehi. Sejak itulah ajaran gereja di sini ya dianggap sebagai dasar tunggal kebudayaan Eropa. Maka dari itu, seperti kebudayaan-kebudayaan yang lainnya, itu tidak ada atau tidak berkembang ketika zaman ini karena berfokus kepada doktrinasi gereja atau dominasi gereja. Karena itulah kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno mengalami kemunduran yang akhirnya seolah-olah itu mati suri atau hilang. Masa pertengahan atau masa ke-8. Di sini adalah penguat dari faktor-faktor tadi. Saya jelaskan di sini. Disebut masa ke-8 karena pada periode ini nyaris sama sekali tidak berkembangnya dalam bidang kebudayaan, seperti ekonomi juga maupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi tidak ada perkembangan sama sekali. Dominasi gereja sekitar 476 Masehi dalam kehidupan sosial Eropa itu membuat perhatian masyarakat Eropa lebih banyak ditunjukkan kepada akhirat, bukan kepada kesejahteraan dunia. Maka dari itu tidak heran bahwa kebudayaan-kebudayaan seperti seni dan sebagainya itu tidak mengalami kemajuan karena fokus masyarakatnya itu adalah kepada keagamaan yang didominasi oleh gereja. Hal itulah yang menjadikan manusia tidak berkembang dalam kehidupan. Yang akibatnya semua aspek kehidupan di Eropa tidak mengalami perkembangan. Nah, ini yang disebut masa pertengahan atau masa ke-8 tadi. Lahir kembali. Kenapa bisa lahir kembali? Ini kan tadi belum dijawab gitu ya. Terus kemudian nanti setelah lahir kembali munculnya juga kaum humanis. Seperti apa nanti kaum humanis, kita perhatikan materi berikut ini. Renaissance, saya ulangi lagi, yaitu adalah lahir kembali. Kalau dalam pengertian secara luas seperti ini ya. Dalam pengertian luas ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali kebudayaan atau peradaban barat yang mati suri tadi. Kebudayaan yang mati suri tadi yaitu Yunani kuno dan Romawi kuno tadi. Terus kemudian ditandai dengan munculnya kaum humanis. Kaum humanis itu seperti apa sih? Humanisme adalah orang yang menjunjung tinggi martabat manusia serta mengubah pola pikir untuk berorientasi kesejahteraan di dunia. Jadi di sini logikanya ya sesuai dengan
kehidupan manusia yang sebenarnya. Tadi kenapa kok kebudayaannya hilang? Karena manusia itu terkekang dalam dominasi gereja. Maka dari itu kayak kebudayaan itu tidak bisa berkembang. Dengan adanya kaum humanis, jadi pola pikir yang sempit tadi di sini bisa kembali lagi seperti manusia seperti kodratnya, kayak gitu ya. Gerakan tersebutlah yang memunculkan dari abad kegelapan menjadi abad pencerahan karena pola pikirnya sudah terbuka dan terlepas dari dominasi gereja. Terus kemudian dijelaskan di slide yang terakhir, yaitu hal tersebutlah yang melahirkan kembali kebudayaan yang telah hilang tadi. Nah, semoga kalian paham dari sini ya. Tokoh Renaissance salah satunya adalah Leonardo da Vinci. Contoh ide-idenya tentang pembuatan tank dan mobil yang dituangkan lewat gambar-gambar dwiwarna atau dua warna. Salah satunya juga yang paling terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Selain itu juga ia turut memajukan ilmu anatomi, astronomi, dan teknik sipil bahkan kuliner. Tokoh selanjutnya adalah Michelangelo. Beliau adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek zaman Renaissance. Salah satu karya yang terbaik yaitu adalah patung David, Pieta kayak seperti ini, dan lain-lain. Selanjutnya di sini adalah Galileo Galilei. Sumbangan dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop. Kemudian tokoh humanisme. Selain hasil dari kebudayaan, karya klasik yang merupakan buah pikir filsuf terkenal Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menamakan dirinya adalah kaum humanis di sini ya. Dalam karyanya mereka membebaskan diri dari pengaruh gereja. Makanya di sini pemikiran mereka itu bisa berkembang karena tidak berpusat atau berfokus salah satu saja. Saya simpulkan di sini ya. Gerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengembalikan kedudukan manusia sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri untuk menggali ilmu pengetahuan demi kepentingan hidup manusia. Intinya di sini adalah membebaskan pola pikir mereka untuk berkembang sesuai dengan kehidupannya. Jadi tidak terkekang dalam dominasi gereja yang tadi. Ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi buat diskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.